Cek, cek, cek. Apakah suaraku terdengar dengan jelas, teman-teman? Jelas, Kak Rahmat. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, kepada Bapak Indra Pratama Putra Salmon, Essos MPA, selaku dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Terbuka. Yang terhormat kepada Kak Erlin Intania, selaku Ketua Umum Forum Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Dan tak lupa juga yang saya banggakan, semua peserta kegiatan bedah mata kuliah beasiswa yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan bedah mata kuliah beasiswa pada hari ini akan kita mulai. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Rahmat dari UPBJJ Jakarta yang akan memandu jalannya kegiatan bedah mata kuliah beasiswa pada malam hari ini. Nah, teman-teman, untuk susunan kegiatan bedah mata kuliah ini akan diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dari salam sapa dari Kak Erlin selaku Ketua Umum Forum Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Dan yang ditunggu-tunggu adalah sesi inti, yaitu bedah mata kuliah dan diskusi mengenai sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Memasuki kegiatan berikutnya yaitu salam sapa dari Ketua Umum Forum Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara nih teman-teman. Untuk Kak Erlin. Halo Kak Erlin. Halo Kak Rahmat. Mungkin bisa memberikan sepatah dua patah nih untuk teman-teman semua. Silahkan Kak Erlin. Ya kalau lebih dari 2 patah nggak apa-apa ya Kak ya. Boleh. Siap. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang terutama kepada Bapak Indra Pratama dan akhirnya kita bisa satu kelas ya Pak. Ini pertama kali saya juga mengenal dengan Bapak. Salam kenal Pak, saya Rintania dari UPBJJ Serang Banten. Dan alhamdulillah malam ini diberi kesempatan oleh Kak Rahmat untuk membuka acara ini. Karena sebelumnya pada kegiatan bedah mata kuliah yang pengantar ilmu administrasi negara, saya ada keperluan lain dan diwakili oleh wakil saya. Dan selamat datang juga buat teman-teman yang udah pada hadir. Alhamdulillah pesertanya di sini 26 orang karena memang kelasnya itu 30 lebih apa ya kalau nggak salah 31. Dan acara bedah mata kuliah ini bertujuan ingin mewadahi teman-teman semua untuk belajar bersama dalam kelas ini. Karena di UT itu kan sistemnya rata-rata online ya Pak ya. Kita tuh jarang banget ada yang ngambil sistem yang offline karena kesibukan bekerja juga. Dan alhamdulillah banget saya sama teman-teman ini saya bersyukur banget saya bersyukur banget karena Formera ini orang-orangnya sangat bersemangat sekali Pak. Jadi kita semua mengadakan acara ini untuk teman-teman semua dan mudah-mudahan sangat bermanfaat dan bisa menjadi wadah yang benar-benar bisa dibanggakan oleh kita semua sebagai prodi dari Ilmu Administrasi Negara. Demikian itu, maaf ya kalau lebih dari 2 patah, emang rencananya lebih kok. Dan itu aja mungkin dari saya. Saya juga nggak mau formal-formal ya, kita lanjut aja langsung kita belajar bareng bersama Bapak Indra. Dan acara ini saya kembalikan kepada Kak Rahmat. Terima kasih Kak Rahmat. Oke, terima kasih Kak Erlin. Lanjut ya teman-teman. Nah, untuk kegiatan berikutnya nih adalah sesi inti, yaitu bedah mata kuliah dan diskusi Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dipaparkan oleh Bapak Indra Pratama Putra Salmon, Essos MPA. Kepada Bapak Indra, waktu dan tempat kami persilahkan.
Rahmat, terima kasih. Suara saya sudah terdengar? Aman, Pak. Oh iya, alhamdulillah kasih Mas Rahmat dan Mbak Erlin. Eh, apa ya? Saya mau ngomong apa ya? Kelihatannya kayak banget gitu ya. Kita nyantai aja lah, nggak usah terlalu. Iya, udah malam juga. Saya baru pulang habis makan ini. Ini semuanya dari UPB JJ Jakarta semua ya? Dari Jakarta semua atau ada yang Tidak, saya dari dari luar? Pangkal Pinang. Saya pengen kenal dong on cam semua Dari ya. Bandung. Dari Bandung. Nah, mantap. Kemarin saya juga dari Bandung. Oh. Coba deh, teman-teman on cam semua dong. Kita sambil Yuk ngobrol teman-teman, aja. on cam yuk. Kita ini aja ya, santai aja, nggak usah terlalu kaku kayak seminar nasional gitu. Orang kita cuman berberapa sih? Cuman 26 atau 27 gitu, kita ngobrol aja. Oke, siapa dulu? Kalau Mas Rahmat sama Mbak Erlin saya udah kenal. Langsung aja, siapa Mas? Mas Rahmat, ditunjuk temennya yang kira-kira belum. Saya pengen tahu semuanya nih teman-teman. Langsung perkenalan, nama, terus kemudian dari UPBJJ mana, kayak gitu. Mungkin dari KL tuh, yang dari Sorong tuh, Pak. Halo, Ya, halo. Iya, langsung silakan nama dan asal dari UPBJJ mana. oke Pak. Selamat malam semuanya. Malam. Nama saya Supratman dari UPBJJ dan Pasar Bali. Dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Sekian. Langsung tunjuk Pak, ya siapa selanjutnya? Mungkin Pak Supratman bisa nunjuk nih teman-temannya yang lain buat perkenalan diri nih. Mungkin yang dari on cam dulu kali ya. Mungkin dari Kak Denny mungkin bisa perkenalan diri nih. Perkenalkan, saya Denny Ariansah dari UPBJJ Palembang. Wis, paling bang. Pempek nih. Ya, pempek. Kapal selam. Wis. Kalau Palembang itu makanannya semuanya kayak pempek semua ya. Jadi bentuknya pempek semua, cuman beda nama sama beda kuah. Benar, Pak. Lanjut Mas Denny, yang lainnya. Mungkin yang on cam ya, Pak ya. Siap. Mbak Fatma ya. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari UPBJJ Pangkal Pinang. Terima kasih. Kameranya itu ya, emang Mbak Fatma. Mbak Fatma. Iya, lagi pakai Harus dicas kali ya, Pak. Harus Ya, dicas oke, kali. lanjut. Ayo semakin cepat. Ya, lanjut Kak Cynthia. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari UPBJJ Bandung. Wis, Bandung. Bandung terkenalnya sebelah ya. Waduh. Pedes. Seblak. Seblak, iya seblak Pak. Sama mie kocok sebenarnya. Oh, cak. Main-main Pak ke Bandung. Oke, siap. Saya Iya, mau kemarin saya habis dari Bandung, Ya. habis dari Universitas Pajajaran, dari Jatinangor, terus kemudian dari ini juga mana tuh kampus, ada sih kampus Unpad satunya Jatinangor tuh mana? Sumedang. Dari Iya, situ. ada. Dari situ. Oke, silakan Oh. dilanjut.
atas nama ini akun nama ID-nya Starmaker ID ya, underscore ID ya. Silakan Mas perkenalkan diri. Mic-nya masih mati. Mic-nya di on mic dulu Pak. Nama saya Yudiono, asal dari UPJJJ Surabaya. Surabayanya Asal mana dari- Mas? Surabaya mana? Domisilinya di Gresik. Oh iya, Gresik mana? Gresiknya Jalan Kartini, Pak. Oh, kota ya? Ya. Oh iya iya, ayo lanjut. Saya juga Jawa Timur soalnya. Oh, Ayo lanjut. Siapa Mas? asal saya dari Wonosobo. Iya Pak, lanjut. Siapa yang mau ditunjuk? Mbak Fatma itu. Kak Fatma. Oh. Belum, sudah. Udah, Mbak Fatma udah. Sudah, bawahnya. Lanjut Bang 77. Bang 77. Bang JJ. Ya, terima kasih banyak Abang Yudi Starmaker. Sama Bang, saya juga pengguna Starmaker dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Izin memperkenalkan diri, Pak Indra Pratama dan rekan-rekan sekalian. Saya Jus Janis dari Pokjar paling utara Indonesia, Pokjar Talaut, di bawah naungan dari UPBJJ UT Manado. Kapan-kapan ditunggu di Manado, Pak Indra. Ya, terima kasih semuanya. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum. Salam kenal Pak. Selanjutnya Bang Andrean. Bang Andrean monitor. Yuk silakan Bang Andre, Bang Andre. Nah, kalau Bang Andrean bisa, Kak Gita deh, Kak Gita, Kak Brigita Wahyuni, Kak Gita. Pada belum bisa semua nih. Lanjut deh kalau gitu, Kak Claudia, Kak Claudia. Halo. Suara saya kedengaran jelas nggak? Kedengeran Kak, kedengeran. Oke, selamat malam Bapak Indra Pratama dan teman-teman semuanya. Senang banget ya bisa bergabung di kelas bedah mata kuliah ini. Perkenalkan saya Claudia Dionisius Putri Pasaribu, biasa dipanggil Claudia. Saya di UP Jakarta, yang ada di Jakarta Timur. Thank you. Lanjut Kak Klau. Untuk next-nya aku pilih siapa ya? Mungkin Kak Suci Nurdini. Halo Kak Suci. Suci Nurdini katanya sedang di perjalanan. Oh, oke. Kak Lentari Novalni. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Kak? Halo Kak Lentari. Nggak bisa juga ya. Oke deh, kalau gitu yang baru bergabung mungkin Kak Dianita Apriliani. Halo Kak. Ini nggak ada semua ya. Kayaknya apa suara saya kurang menarik gitu. Ini bukan kurang menarik, Ada malu sepertinya nih. memang. Ya. Ada yang mau perkenalan lagi? Ya udah. Ini mirip ini ya, kayak tempat saya ngajar kampus lama. Jadi kalau tiap malam tuh kan ini ya. Ini juga banyak pekerja juga nggak sih? Kalau yang Iya. di UT bekerja semua ya, teman-teman UT ini. Mayoritas Pak. Iya. Ya, bekerja banyak. semua. Nah,
banyak yang ini, banyak yang ikut, banyak yang join, tapi kameranya mati. Ketika dibuka mereka sambil kerja ternyata kayak gitu. Nah baik, terima kasih ya atas perkenalan teman-teman semua, Mbak Erlin, Mas Rahmat, dan teman-teman yang lain. Jadi kalau untuk saya sendiri tadi udah disampaikan bahwa nama saya Indra Pratama Putra Salmon. Nah saya orang Jawa tapi campuran dari Ambon, orang timur juga, daerah timur. Terus kemudian tadi Bang 77 itu dari Talaut ya, itu dulu bupatinya yang cewek itu teman saya Bang, satu angkatan dulu itu, sama-sama kita alma mater di Jogja di UGM kayak gitu. Nah ini terus kemudian juga banyak yang dari UPBJJ Jakarta ya saya. Oh ini baru komen nih, Ambon Jawa kayak gitu. Nah malam ini kita bukan bedah mata kuliah sih, lebih tepatnya mungkin saya sedikit cerita pengalaman saya terkait dengan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk saya nggak ini ya, belum baca BMP 1 full itu tadi kayak gitu. Mungkin saya akan meng-highlight beberapa poin dengan Kesatuan Republik Indonesia atau SANKRI kayak gitu. Ini saya udah bisa presentasi ya. Silakan Pak. Nah jadi saya cuman ini aja. Nah ini. Saya cuma menyampaikan layar saya kelihatan? Kelihatan Pak. Nah, saya cuma menyampaikan sedikit pandangan saya berkaitan dengan administrasi negara. Terus mungkin saya juga di sini posisinya juga masih belajar. Jadi artinya kita sama-sama belajar. Nanti barangkali ada yang salah dan teman-teman ada yang bekerja di pemerintahan, punya pengalaman di pemerintahan lebih lama dibanding saya. Nah mungkin nanti bisa bisa dikritisi kayak gitu. Ini gimana ya? Bentar. Ini yang mana sih? Saya jarang pakai Google Meet. Bingung nih, pakai yang window atau yang ini tab? Atau dari panitia aja Pak yang share screen? Oh boleh. Oke. Bentar Pak. Mantap ya teman-teman ini. Jadi malam-malam masih punya semangat buat belajar di sini ya. Kalau saya sendiri kalau sudah malam kayak gini biasanya ya udah lihat kasur, lihat bantal gitu, lihat anak gitu. Istirahat ya Pak ya. Iya waktunya istirahat kayak gitu ya. Cuman karena teman-teman di sini semangat ya, akhirnya virus semangat itu nular ke saya juga buat ini ya. Nah, langsung next saja Mas. Kemarin Bapak nggak jadi patah hati juga Pak. Iya, karena kemarin itu saya habis nemeni Pak Ridho dari Bandung, Pak Kaprodi dari Bandung. Kita main-main ke Bandung untuk asosiasi IAPA. Nah di situ juga sampai saya ketemu guru saya di waktu kuliah di Jogja di UGM situ. Sekarang beliau jadi kepala KSN. Begitu ketemu, udah lama gak ketemu. Terakhir saya ketemu tahun 2016. Ketika ketemu saya, beliau nggak ingat saya, udah lama kan. Begitu saya bilang kalau beliau dulunya panggil saya, ya udah. Akhirnya baru ingat, ketawa-ketawa kayak gitu. Nah ini ada cerita juga
dari beliaunya. Lah, langsung next ke slide pertama. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara administrasi negara itu sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk kondisi hari ini ya, saya langsung aja bahwa banyak sekali kritik berkaitan dengan administrasi negara, karena kalau kita melihat bahwasanya kajian-kajian di luar, entah itu di barat atau di level kita sendiri, di level nasional. Nah, sebetulnya ini yang harus dipahami pertama, bahwa kalau kita merujuk pada buku kita di BMP, nah ini definisinya adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan negara dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya untuk terlaksananya tugas-tugas pemerintah dan tercapainya tujuan negara, kayak gitu. Nah, artinya mungkin teman-teman di sini bisa melihat atau mungkin bisa membayangkan bahwa konteks sistem administrasi negara itu untuk secara teoritis, berdasarkan perspektif teoritis, nah itu sangat government sekali atau sangat pemerintah banget. Padahal kenyataan hari ini, materinya kok yang ini ya? Saya salah kirim nih. Ada tambahan sedikit, wes enggak apa-apa, ini aja. Nah, padahal kondisi hari ini sebetulnya bahwa negara itu tidak berjalan sendiri, kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa bayangkan ya, kalau semisal ini bagaimana sih kemudian mengartikan negara kayak gitu. Nah, negara ini pada dasarnya bukan hanya terdiri dari pemerintah saja, tetapi ketika kita melihat definisi ini, nah maka sistem administrasi negara ini terlihat sangat kaku. Artinya bahwa negara ini hanya berjalan sendiri, berjalan dengan pemerintahnya, berjalan dengan trias politikanya. Trias politika itu ada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Yang mana ketiganya itu dia hanya berfokus pada government, berfokus hanya pada pemerintah, kayak gitu. Nah, padahal sebetulnya pada konteks yang baru, pada paradigma yang baru itu, nah itu ada pemerintah itu berubah menjadi pemerintahan. Paradigma government itu saat ini berubah menjadi paradigma governance atau pemerintahan. Apa bedanya? Perbedaan dari paradigma government dengan governance. Nah, perbedaannya adalah kalau untuk government, nah dia orientasinya full kepada pemerintah. Tata kelola pemerintahan, terus kemudian administrasi pemerintahan, terus kemudian birokrasi, terus kemudian pengelolaan sumber daya manusia di pemerintah, kayak gitu. Nah, berbeda dengan governance. Nah, mungkin teman-teman di luar hari ini banyak melihat penggunaan media sosial, terus kemudian banyak sekali tuntutan untuk partisipasi masyarakat, untuk kemudian ikut andil dalam proses evaluasi kebijakan, kayak gitu. Nah, itu yang sebetulnya menjadi titik poin perubah dari adanya paradigma government ke governance, kayak gitu. Next, Mas. Nah, ini materi yang nantinya akan dipelajari pada modul. Ada administrasi negara sebagai sistem, terus kemudian tatanan organisasi lembaga negara, tatanan organisasi di tingkat pusat. Kita masih pakai bukunya ini ya, buku santrinya yang dari Pak Ayi Karyana ya. Iya Pak, yang warna biru Pak. Nah itu. Terus kemudian manajemen administrasi negara Indonesia, administrasi keuangan dan material, terus kemudian aparatur perekonomian negara, manajemen pelayanan umum, strategi penyempurnaan. Yang terakhir, nah dia keluar dari konteks tata kelola yang mayoritas berbicara tentang negara, tentang aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan. Nah, meskipun itu kita masih bicara dalam konteks pemerintah, kayak gitu. Next. Saya terlalu cepat bicaranya? Masih aman sih Pak kalau itu. Masih aman ya. Nah, terus ini peta kompetensinya dari 9 modul itu. Nah, nantinya teman-teman diminta untuk
punya kompetensi bahwa mahasiswa ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengertian dan konsep negara sebagai suatu sistem serta permasalahan administrasi negara dalam negara kesatuan RI. Next. Nah, ini substansinya. Nah, jadi masing-masing materi yang pertama menjelaskan administrasi negara sebagai suatu sistem. Nah, capaiannya di sini teman-teman harus nantinya mampu memahami terkait dengan pengertian, pendekatan sistem, dan pendekatan nilai. Yang kedua, terus kemudian ada kekuasaan negara, lembaga negara dan hubungannya. Nah, di situ ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terus yang ketiga, prinsip pengorganisasian, organisasi kabinet, dan lembaga non-departemen. Artinya di situ siapa saja yang ada pada pemerintah di tingkat pusat. Yang keempat, ada proses perencanaan dan penganggaran, terus koordinasi dan pengawasan. Nah, di situ mulai bicara kebijakan beserta turunannya dan bagaimana proses penganggaran kayak gitu. Terus yang kelima, bicara tentang administrasi keuangan dan material, bagaimana mengelola keuangan negara, terus kemudian bagaimana mengelola kekayaan negara. Yang keenam, aparatur perekonomian negara dan bagaimana peranannya. Itu mulai bicara tentang lembaga-lembaga keuangan yang nantinya dia mengeluarkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, kebijakan peredaran uang, terus kemudian kebijakan untuk pengaturan harga-harga kayak gitu. Terus kemudian yang ketujuh, ada layanan umum, internal dan eksternal. Internal eksternal itu tata kelola internal, terus kemudian eksternal dan bagaimana dampaknya. Nah, yang kedelapan ada strategi dan ruang lingkup penyempurnaan akuntabilitas kinerja. Ini bicara tentang tata kelola, bagaimana mengoptimalkan tata kelola dari pemerintah. Dan yang terakhir ada EGOV dan pengembangannya, bagaimana pelaksanaan EGOV di pemerintah dan bagaimana nanti dampaknya. Kemudian ada revitalisasi manajemen pemerintahan. Next. Nah, jadi di sini pembagiannya teman-teman. Mulai materi yang pertama sampai yang ketujuh, nah itu kita bicara mayoritas tentang hal-hal yang sifatnya teoritis. Mulai dari yang pertama misalnya, nah pertama ini administrasi negara sebagai suatu sistem. Nah, ini konsep dasar yang sebetulnya harus dipahami oleh teman-teman. Nah, ini konsep dasar, konsep paling dasar. Nah, terus yang kedua, konsep dasar itu kemudian dijabarkan dalam bentuk tatanan organisasi lembaga, terus kemudian tataran organisasi di tingkat pusat, sampai di pola manajemennya seperti apa. Baru yang ketiga dia mulai masuk pada penjabaran pada proses dan delivery. Nah, bagaimana kemudian tata kelola yang ada itu kemudian dia di delivery itu disampaikan kepada masyarakat, apa yang dilakukan dari negara itu tadi, apa yang dilakukan oleh si pemerintah, kemudian dia bisa memberikan dampak mulai dari kebijakannya apa, strateginya apa, tujuan pemerintah itu apa, terus kemudian bagaimana pelayanannya seperti apa, itu baru yang poin ke-8 dan ke-9 dia mulai bicara hal-hal yang bersifat praktis. Ketika tata kelola dan pelayanan itu di delivery ke masyarakat, nah di situ apa yang terjadi? Baru bisa kita lihat apakah ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kebijakan yang sifatnya normatif, baik itu di tata kelola pemerintahan atau di pelayanannya. Nah, kalau pelayanan mungkin kita bisa melihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 ya, tentang Undang-Undang Pelayanan Publik. Terus kemudian kalau untuk tata kelola, nah itu banyak sekali itu kebijakannya. Nah, terus kemudian juga bagaimana mengatasi patologi birokrasi ya gitu. Nah, itu disampaikan pada poin ke-8 dan ke-9. Next. Nah, ini 4 aspek analisis. Nah, kita melihat yang sebelumnya tadi ada 4 bagian, mulai dari konsep dasar, terus kemudian ada elemen dari konsep dasar itu tadi, si pelaksana dan sistemnya seperti apa,
terus kemudian ada prosesnya, proses ini mulai masuk pada layanan dan tata kelola, terus kemudian bagaimana pengawasannya. Pengawasan itu baik dari pengawasan internal atau pengawasan eksternal. Kalau untuk pengawasan internal dari pemerintah sendiri, nah itu mungkin bisa dari legislatifnya. Tapi kalau dari eksternal, nah artinya di situ publik atau masyarakat bisa turut mengawasi bagaimana tata kelola dari pemerintahan itu tadi. Artinya bahwa publik ini punya peran serta dalam memperbaiki tata kelola dari pemerintah itu tadi. Dan yang terakhir ada patologi dan strategi. Artinya di situ realita administrasi negara itu mulai bisa dipahami. Nah, yang pertama Mas, lanjut. Nah, ini konsep dasar. Nah, jadi di sini saya menggambarkan bahwa untuk administrasi negara, nah untuk kondisi hari ini pada dasarnya itu administrasi negara itu kenapa sih kemudian teman-teman pernah bertanya nggak sih kenapa sih di tempat kita itu masih menggunakan administrasi negara sementara di luar itu sudah banyak menggunakan administrasi publik atau bahkan ada yang menggunakan kalau di tempat saya di UGM itu kami sudah menggunakan manajemen dan kebijakan publik kayak gitu. Nah, kenapa kita masih menggunakan administrasi negara kayak gitu? Pernah nggak sih teman-teman ini? Itu kan sebetulnya kalau nomenklaturnya itu sama administrasi publik dan administrasi negara. Nah, tetapi di luar itu sudah banyak yang menggunakan administrasi publik dan manajemen kebijakan publik kayak gitu. Ada yang bisa kasih ini nggak? Ada yang bisa kasih komen nggak dari teman-teman ini? Kenapa kira-kira? Menurut pandangan teman-teman. Ada? Gak apa-apa, dijawab aja. Kita kan di sini santai-santai ya. Selamat malam Pak. Halo. Malam Pak Supratman. Halo, silakan. Suara saya terdengar Pak ya? Halo malam. Ya. Mantap. Iya. Kedengeran Pak. Iya. Pertama kali kedengeran. yang saya dengar dari dari judul ilmu administrasi negara. Apa suara saya agak serak Pak? Pikir Pak, ilmu administrasi negara itu terkesannya seolah-olah kita akan mempelajari apa masalah birokrasi negara atau kayak seperti apa ya, tata usaha, tata kelola, kayak seperti tulis menulis masalah organisasi pemerintah saja. Sementara sampai sejauh ini saya baca modul atau buku-buku yang lain, sampai saat ini saya masih heran juga gitu. Padahal dari pengertiannya aja ada manajemen sektor publik dan kebijakan publik. Nah, dalam konteks kondisi internal, negara ini sebetulnya sudah tidak mampu. Negara itu sudah tidak mampu mengakomodir tujuannya. Artinya di situ negara itu membutuhkan pihak-pihak eksternal dalam konteks sistem tata kelola, dalam konteks anggaran, dan dalam konteks sumber daya manusia. Kalau semisal ini dipaksakan, nah ya maka kebijakan ini akan cenderung tidak tepat sasaran misalnya. Nih saya kasih contoh ya. Jadi kalau semisal negara itu dia punya program untuk mensejahterakan masyarakat melalui apa misalnya. Nah artinya di situ negara itu nggak bisa berjalan sendiri. Nah negara dalam hal ini saya representasikan sebagai pemerintah. Nah di situ pastinya negara itu tidak bisa membuat kebijakan dengan anggaran yang terbatas misalnya. Nah pasti negara di situ dia membutuhkan dana-dana dari swasta misalnya. Terus kemudian dengan konteks sumber daya manusianya juga. Nah konteks sumber daya manusia, nah negara ini juga
pemerintah ini dia juga sudah tidak mampu dengan adanya sumber daya manusia yang ada. Dia membutuhkan pihak-pihak lain, pemerintah misalnya, terus kemudian akademisi misalnya, untuk kemudian membuat satu formula kebijakan yang pas kayak gitu. Nah, terus kemudian kondisi eksternal juga seperti itu, Pak. Jadi ada perubahan sosial terkait dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat di sini juga butuh untuk dilibatkan dalam konteks pembuatan kebijakan. Negara tidak bisa semata-mata membuat kebijakan, apa ya, kalau orang Jawa bilang itu sakarpe dewe kayak gitu. Jadi di situ harus ada proses pembuatan kebijakan yang yang nantinya dideliverkan ke masyarakat supaya bisa tepat sasaran, terus kemudian juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat kayak gitu. Nah, bagaimana kemudian caranya supaya kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Nah, artinya negara itu harus melibatkan masyarakat kayak gitu. Apa sih sebetulnya permasalahan di masyarakat kayak gitu. Nah, terus kemudian juga dinamika disiplin ilmu administrasi, dan selanjutnya ada revolusi 4.0, terus kemudian kompetisi dan globalisasi. Nah, artinya di sini ada dua kondisi yang kemudian mendasari bahwa sebetulnya administrasi negara sudah harus berangsur-angsur berubah ke administrasi publik. Karena memang ada ada tuntutan porsi yang lebih besar berkaitan dengan publik ini sendiri. Itu Pak Indra, ya. Siap. Saya dari tadi muter-muter nih mikir di kepala nih keterkaitan gimana, Pak? Konsep paradigma yang bisa kita lihat pada saat ini kan antara publik dan negara, ya, meskipun kalau misalkan diambil dari akar kata ataupun diambil dari sudut pandang tinjauan secara teoritis, maka keterkaitan dengan administratif ya berarti itu negara itu sendiri gitu kan. Kemudian kalau misalkan terkait dengan publik, ya otomatis ini bersinggungan dengan kebijakan-kebijakan publik atau yang bersentuhan dengan pelayanan publik itu sendiri. Tetapi kalau mengacu pada konsep intelligent organization disampaikan oleh Max Weber dalam konsepsi yang beliau sampaikan, konsep birokrasi gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi kayak semacam parameter. Ada planning mode, ada evolutionary mode, kemudian hal-hal itu juga yang akhirnya bermuara pada power control. Bisa dibayangkan dong, ketika kita mengambil kayak semacam perdebatan kecil keterkaitan apa itu negara, apa itu publik gitu. Tetapi kita lupa bahwa kata Nicholas Henry, lingkup fungsi administrasi publik itu sendiri kan adalah pelaksana kebijakan ya. Dan kita sebagai subjek, oke. Nah, kalau misalkan fungsi kontrol ini sudah udah over gitu digunakan oleh pemerintah, apa dong yang harus kita lakukan sebagai publik yang adalah subjeknya, yang menerima kebijakan publiknya, tapi tidak berdaya atas dasar fungsi kontrol yang dilakukan oleh pemerintah yang mungkin kadang-kadang sudah over empowering. Contoh aja barusan, kebijakan keterkaitan dengan administrasi negara otomatis itu berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Tetapi kenapa kayak pemerintah kurang gitu sense of visibility terhadap kemampuan atau jangkauan masyarakat terhadap kebutuhan sehari-harinya. Mulai dari BBM, itu juga kebijakan administrasi negara. Kemudian kompor listrik, kompor gas, bahkan yang paling terakhir, Wapres bilang kita mendingan pakai kayu bakar. Ini para pelaku administrasi negara yang otomatis sasarannya kepada publik, yang bikin kita kayak semacam laboratorium hidup gitu terhadap kajian-kajian dari konsep dasar perubahan paradigma itu. Itu aja sih Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak siapa? Ini Pak JJ. Pak JJ. Iya, itu sebetulnya yang menjadi akhir cerita dari materi yang akan saya sampaikan. Kayak gitu Pak. Nah jadi untuk kondisi hari ini itu apa yang disampaikan dari Pak JJ itu ya secara normatif yang saya sampaikan adalah kenapa sih kemudian administrasi negara ini dia berubah menjadi publik. Konsep di luar, terus kemudian tuntutan masyarakat itu sebetulnya sudah berangsur-angsur menghendaki adanya porsi dari publik ini yang lebih besar.
kayak gitu. Nah, tapi faktanya, nah coba di slide terakhir, Mas. Mas Rahmat bisa di ini yang slide terakhir. Nah, sebelumnya, nah ini yang sebetulnya mau saya sampaikan di akhir cerita, bahwasanya good governance yang kemudian dari para ahli atau mungkin teori yang ada, proses perencanaan dalam konteks perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi secara subjektif. Nah, kemudian ketika kelola sektor publik, nah sebetulnya tata kelola sektor publik kita ini kita masih sangat buruk, khususnya dalam konteks manajemen pemerintahan, SDM, anggaran, kebijakan, dan program. Nah, untuk konsep good governance, saya melihat juga kita satu frekuensi bahwa good governance ini dia hanya sebagai jargon, terus kemudian prinsip dan publik hanya sekedar menjadi blueprint. Secara kenyataan kita banyak melihat, kayak misal itu masih sangat kurang. Nah, terus kemudian juga akhirnya itu muara akhirnya ya bahwa kesejahteraan publik ini atau publikness ini belum optimal. Dan ini semuanya sudah dijawab oleh Pak JJ. Jadi sebetulnya yang ingin saya lihat, yang saya sikapi bahwa ketika kita bicara konsep sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia yang secara normatif kita bicara tentang birokrasi, tentang bagaimana tata kelola dan manajemen administrasi dari pemerintahan. Secara normatif ya kita banyak sekali melihat hal-hal yang mungkin bisa dikatakan ideal, terus kemudian mencapai tujuan negara, terus kemudian apalagi itu pokoknya semuanya yang sifatnya normatif dan berorientasi pada masyarakat, terus kemudian berubah menjadi publik. Nah, terus kemudian juga, tapi kenyataannya kita ya artinya ya seperti ini, masih banyak sekali yang harus dibenahi kayak gitu. Jadi sebetulnya ya ini sudah dijawab oleh Pak JJ berkaitan dengan administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Rahmat Budi.